Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok D di Fisika Mekanika 01. Kami ini akan menjelaskan tentang mesin diesel, baik dari prinsip kerjanya, cara kerjanya, aplikasinya, dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi, yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari mesin diesel. Langsung saja, kalau dari prinsip kerjanya itu mirip dengan mesin bensin ya. Jadi yaitu ledakan dari proses pembakaran yang menggerakkan piston akan menghasilkan tenaga dorong untuk menggerakkan mobil. Jadi campuran udara dan bahan bakar juga masuk melalui katup, lalu kemudian gas sisa pembakarannya itu keluar dari katup keluar dan dibuang ke udara bebas melalui knalpot. Bedanya dengan mesin bensin itu jadi dari proses pengapiannya dan komponennya itu seperti busi dan koil itu tidak ada di mesin diesel. Jadi proses pembakaran terjadi dari pemampatan atau kompresi campuran bahan bakar dan udara, sehingga tekanan dan suhu itu naik kemudian memicu terjadinya ledakan. Nah, jadi itu mesin diesel itu bekerja bisa dari 4 tak dan 2 tak dari segi jenis mesinnya. Jadi piston ada kalau dari 4 tak itu dimulai dengan piston turun, yaitu posisi intake valve atau katup masuk itu terbuka dan exhaust valve atau katup keluar itu tertutup. Bahan bakar bercampur udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Nah, lalu piston naik. Nah, posisi intake valve dan exhaust valve itu tertutup. Dan lalu mulai terjadi proses kompresi atau pemampatan bahan bakar. Akibatnya tekanan dari piston yang bergerak naik. Lalu terjadi ledakan yang dipicu oleh pemampatan itu tadi. Nah, akibat dorongan dari piston sehingga tekanan dan suhu tinggi, pada campuran udara dan bahan bakar, posisi intake valve dan exhaust valve tertutup dan ledakan menghasilkan tenaga dan mendorong piston ke bawah sehingga menggerakkan crankshaft seperti ayunan sepeda. Lalu piston naik. Nah, ini posisi intake valve tertutup dan exhaust valve terbuka. Dorongan dari naiknya piston membuat gas buang hasil dari pembakaran tadi itu terdorong keluar dari melalui exhaust valve. Dan proses berulang dari langkah 1 hingga 4 dan seterusnya. Sekarang jika berbicara tentang cara kerja mesin diesel 2 tak, nah itu mencakup 2 langkah aja. Nah, kenapa 2 langkah? Sebenarnya mirip dengan mesin diesel 4 tak, tetapi bedanya itu hanya mencakup 2 langkah, karena itu digabung langkah-langkahnya. Yang pertama itu langkah hisap dan kompresi. Nah, keduanya ini digabung dalam satu gerakan piston, di mana piston bergerak dari posisi titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, ketika piston berada di titik mati bawah, udara akan masuk ke dalam ruang bakar dengan bantuan blower atau turbocharger. Ketika piston seperempat naik menuju titik mati atas, saluran udara masuk dan exhaust valve tutup. Nah, sehingga pergerakan piston menuju titik mati atas akan menekan udara atau terkompresi sampai piston berada di posisi titik mati atas. Nah, ketika piston berada di titik mati atas, udara sudah termampatkan, terkompresi tadi dengan tekanan yang tinggi sehingga siap untuk dilakukan pembakaran. Langkah keduanya itu mencakup langkah usaha dan buang. Nah, keduanya ini terjadi dalam satu gerakan piston juga. Nah, ketika piston berada hampir di puncak titik mati atas, injektor bahan bakar akan menginjeksi bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Dan pada saat piston berada di puncak titik mati atas, bahan bakar akan menyala dengan sendirinya karena kompresi di ruang bakar sehingga terjadi ledakan yang mendorong piston menuju ke titik mati bawah. Nah, ketika piston berada di titik mati bawah, nah katup exhaust valve-nya tadi akan terbuka dan katup saluran udara masuk akan terbuka juga. Kemudian udara masuk pada ruang bakar yang akan membilas dan membuang udara. Sisa pembakaran keluar dari ruang bakar melalui saluran exhaust. Selanjutnya, tahapan proses langkah kerja pada mesin akan berlanjut sehingga menghasilkan putaran pada poros engkol. Jadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari mesin diesel.
Jadi kelebihan mesin diesel yang pertama yaitu usia mesin yang lebih panjang. Seperti yang sudah kita bahas pada awal, bahwa proses pembakaran dari mesin diesel berupa pemanfaatan udara dengan bahan bakar yang menghasilkan ledakan dengan suhu yang tinggi. Nah, karena menghasilkan suhu yang lebih tinggi, oleh karena itu mesin diesel perlu disusun dari material-material yang lebih kuat. Nah, karena mesin diesel ini tersusun dari material yang lebih kuat, dapat mendukung mesin diesel memiliki usia yang lebih panjang. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu torsi yang lebih tinggi. Nah, mesin diesel akan menghasilkan torsi atau tarikan yang lebih baik pada RPM rendah. Nah, jadi sebagai perbandingan, jika kita memiliki mesin diesel 4 silinder dengan mesin bensin yang 6 silinder akan menghasilkan torsi atau tarikan yang sama kuat. Nah, jadi jika kita lihat pada kasus ini, mesin diesel memiliki tarikan atau torsi yang lebih kuat dibandingkan mesin bensin. Namun, sebagai gantinya, mesin diesel memiliki tenaga kuda yang cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, pada RPM tinggi, mesin diesel akan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan mesin bensin. Kelebihan yang ketiga yaitu ekonomis. Nah, jadi mobil yang menggunakan mesin diesel mengonsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dibandingkan mesin bensin, yaitu sekitar 25-30% lebih hemat. Hal ini dikarenakan mesin diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan mesin bensin. Nah, karena itu, dengan rasio kompresi yang lebih tinggi akan menyebabkan mesin diesel memiliki atau mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit dibandingkan mesin bensin. Oleh karena itu, kita akan lebih menghemat bensin dan kita perlu mengeluarkan biaya yang lebih kecil dibandingkan jika kita menggunakan mesin bensin. Lalu, kelebihan yang keempat yaitu sederhana secara mekanik. Nah, kebanyakan mesin bensin pada zaman sekarang sudah memerlukan sistem injeksi bahan bakar dan busi yang canggih. Bahkan ada sebagian yang sudah menggunakan ECU atau unit control elektrik. Nah, sedangkan jika kita bandingkan dengan mesin diesel yang lebih sederhana, tentunya biaya perawatannya akan lebih murah karena lebih sederhana dibandingkan dengan mesin bensin yang sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga perawatannya akan memerlukan biaya yang lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Syaputra Surya Negara, NPM 1906299950 akan menjelaskan tentang kekurangan dari mesin diesel. Nah, kekurangan mesin diesel yang pertama itu ada pada getaran dan suara mesin yang lebih kasar. Nah, tadi dijelaskan pada prinsip kerja bahwa kunci dasar kinerja mesin diesel itu ada pada kompresi. Dan mesin diesel itu tidak membutuhkan pengapian atau ignition. Karena kompresi itulah solar yang disemprotkan ke ruang bakar bisa terbakar dan terjadi proses pembakaran pada mesin diesel. Nah, besarnya kompresi tersebut menyebabkan mesin diesel memiliki getaran yang lebih kasar dan suara yang lebih kasar pula. Yang kedua adalah akselerasi yang lebih rendah. Tadi dijelaskan juga pada kelebihan mesin diesel bahwa mesin diesel itu memiliki torsi atau kekuatan yang lebih besar. Akibat torsi yang lebih besar menyebabkan RPM menjadi rendah. Nah, apa sih RPM itu? RPM itu adalah rotation per menit atau rotasi ban pada 1 menit. Nah, RPM rendah tersebut akan menyebabkan akselerasi menjadi lebih rendah juga. Selanjutnya, kekurangan dari mesin diesel adalah tenaga atau power maksimum yang rendah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mesin diesel membakar lebih sedikit bahan bakar daripada mesin bensin untuk menghasilkan kerja yang sama, karena suhu pembakaran dan rasio kompresi yang lebih tinggi. Hal tersebut akan menyebabkan tenaga yang dikeluarkan menjadi rendah pula. Dan yang terakhir adalah expensive atau mahal. Mesin diesel mempunyai rasio kompresi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mesin ini harus dibangun dengan material yang lebih kuat. Implikasinya ya pasti harganya akan lebih mahal juga. Berikut adalah gambar contoh dari aplikasi mesin diesel tersebut.
Contoh aplikasi mesin diesel yang pertama adalah pada mobil. Pada tahun 1900, Charles F. Kettering mulai menyempurnakan mesin diesel sehingga pada tahun 1930, mesin diesel mulai diaplikasikan pada mobil penumpang. Keuntungan mobil bermesin diesel adalah irit bahan bakar, serta memiliki torsi tinggi pada RPM rendah. Namun, sebaliknya, kelemahan dari mobil bermesin diesel adalah memiliki getaran mesin yang cenderung lebih kasar. Contoh aplikasi mesin diesel selanjutnya adalah pada kapal. Mesin diesel sebagai mesin penggerak utama kapal sangat cocok terutama untuk rute pelayaran antar pulau, serta rute pelayaran yang sempit karena mudah untuk dimatikan serta dinyalakan kembali. Selain itu, keuntungan dari mesin diesel pada kapal adalah konsumsi bahan bakar lebih hemat serta lebih mudah dalam pengoperasiannya. Selanjutnya adalah pembangkit listrik atau genset. Mesin generator diesel adalah mesin pembangkit tenaga listrik yang umum dipakai oleh masyarakat. Karena sering digunakan, mesin yang satu ini pun sangat mudah dijumpai dimanapun. Mesin diesel yang digunakan sebagai generator ini memiliki daya listrik yang bervariasi dan sangat luas. Ya, lalu selanjutnya ada di sektor tambang. Jadi di sektor tambang ini dibutuhkan tenaga mesin diesel dalam penggalian, pengangkutan, serta ekstraksi sumber daya alam seperti agregat, logam mulia, besi, minyak, gas, dan batu bara. Nah, contoh alat berat yang digunakan itu ada conveyor belt untuk mengangkut sumber daya alam yang sudah didapatkan, lalu ada wheel loader dan truck loader, lalu ada truk pengangkut, dan ada skop diesel. Nah, untuk di bidang konstruksi. Jadi konstruksi itu sendiri merupakan bidang yang sangat bergantung dengan kemampuan mesin diesel. Alat-alat berat bertenaga diesel yang digunakan membantu dalam konstruksi skala besar, seperti pembangunan pencakar langit, rumah sakit, mal, dan sebagainya. Contoh alat-alat berat pada bidang konstruksi yang menggunakan mesin diesel, yang pertama ada ekskavator, lalu kedua trenchers, concrete paver, crane, roll, dan lain-lain. Nah, jadi di dua bidang ini kenapa harus alat berat sih? Tentu untuk membantu memudahkan proses pekerjaan berat seperti konstruksi dan pertambangan ini. Lalu sebenarnya alat berat apa sih yang dibutuhkan? Kriteria apa saja yang dibutuhkan? Jadi untuk kriteria alat berat yang dibutuhkan itu sendiri, diantaranya yang pertama yaitu adanya torsi putaran bawah atau low end torque. Nah, torsi yang ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan pompa hidrolik. Lalu yang kedua ada daya tahan atau endurance. Terus yang ketiga ada efisiensi. Nah, dari poin-poin tersebut hanya ada dua jenis mesin yang bisa memenuhi kriteria, yaitu mesin motor listrik dan mesin diesel. Nah, dikarenakan mesin motor listrik menggunakan sumber listrik yang melimpah dan cukup tinggi, maka digunakan alternatif lain yaitu mesin diesel. Nah, karena salah satu karakteristik utama dari mesin diesel itu sendiri yang menjadikan mesin yang tepat untuk alat berat dan industri yaitu efisiensi termal dari pembakaran solar yang mencapai sekitar 51%. Nah, lalu selanjutnya di sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian, alat bertenaga diesel yang umumnya digunakan yaitu ada traktor dan pompa irigasi. Nah, traktor itu sendiri sebenarnya udah ada beberapa jenis traktor. Traktor yang di sini yang digambar ini merupakan traktor jenis lama, konvensional. Lalu ada yang traktor yang sudah modern yang bentuknya seperti truk. Lalu di sini juga ada pompa irigasi untuk membantu pengairan terutama di sawah-sawah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.